Halo brother Damdam, apa kabarnya nih brother? Maaf banget ya kalau kali ini saya sedikit serak. Maklumlah penyanyi Skrima emang kayak gini. Ya kali ini kita akan menceritakan kehidupan seorang gamer jago dan bertalenta. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya bermain game di warnet. Namun nasib sial harus menimpa dirinya dalam satu malam. Mengangkat salah satu tema hacker yang sangat mantap, di mana para gamers dengan kemampuan hackernya bersatu untuk membasmi organisasi koper yang sangat licik. Ya, bisa dibilang para gamers bersatu melawan hacker psikopat yang sangat jahat gitu. Film ini berjudul Fabricated City, yang rilis tahun 2017. Nah, penasaran antum sama kisah lengkapnya? Ya udah daripada banyak basa-basi, yuk kita langsung masuk aja ke alur cerita lengkapnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja yang sedang bermain warnet sama teman-temannya. Pria ini bernama Daejang. Daejang ini adalah seorang gamers yang sangat pro. Hari-harinya hanya dihabiskan untuk bermain game online bersama teman-temannya. Bahkan saking keseringan di warnet, dia suka kena marah sama ibunya. Nah, saat sedang asik bermain game, secara tiba-tiba dia mendapatkan panggilan dari wanita tak dikenal. Wanita tersebut memintanya untuk mengembalikan HP-nya yang tertinggal di warnet. Pada awalnya, Daejang tidak menghiraukannya. Namun, karena si wanita menjanjikan imbalan yang cukup besar, akhirnya Daejang mau mengantarkannya. Sesampainya di apartemen si wanita, Daejang pun memanggil wanita itu namun tidak ada respon darinya. Akhirnya Daejang pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Setelah masuk, ternyata si wanita sedang mandi. Waduh, dia pun meredam kehornian yang ada di jiwanya, sehingga dia tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Si wanita tersebut menyuruh Daejang untuk menaruh HP di kamarnya. Dan imbalan yang dia janjikan juga sudah dia taruh di atas ranjang. Setelah mengambil uangnya dan akan pulang, Daejang pun mengingatkan si wanita untuk senantiasa mengunci pintu rumahnya. Nah, keesokan harinya saat Daejang terbangun, secara tiba-tiba dia ditangkap oleh sekelompok polisi. Dia ditangkap atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Namanya pun langsung terkenal dan orang-orang pun menjadi sangat geram dibuatnya. Sementara itu, ibunya Daejang yang tidak percaya dengan perbuatan anaknya, menyewa seorang pengacara untuk membelanya di pengadilan. Dan pengacara ini bernama Jung. Anehnya semua tuduhan itu memiliki bukti yang kuat dari mulai DNA, sidik jari, dan yang lainnya. Semuanya cocok dengan Daejang. Si ibu dan si pengacara Jung tak henti-hentinya membela anaknya bahwa anaknya sedang difitnah. Daejang pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dimasukkan ke dalam penjara level 1 karena kasus yang terbilang sangat berat. Daejang yang masih lugu pun menjalani hari pertamanya di penjara. Terlihat sekelompok geng mengawasinya dari kejauhan. Salah seorang dari geng tersebut menarik Daejang dan melemparnya di tengah-tengah mereka. Daejang pun diinterogasi oleh ketua dari geng tersebut yang bernama Bulldog. Saat interogasi, Bulldog pun menghina Daejang atas tuduhan fitnah yang menimpannya. Karena kesal, Daejang pun memukul Bulldog hingga membuat hidungnya berdarah. Hakan cia. Hal itu pun membuat Bulldog sangat marah dan menyuruh anak buahnya untuk mengkeroyokinya. Yang pada akhirnya mereka pun dipisah oleh petugas penjara. Dan Daejang pun ditahan di ruang isolasi yang sangat sepi dan gelap. Di hari berikutnya, Daejang ditemui oleh dua orang pria. Mereka memberitahu Daejang tentang seorang pria tua yang sedang memakan daun. Pria tersebut ditahan akibat tuduhan pembunuhan berantai. Kemudian korban-korbannya menjadi santapannya. Namun jika dilihat dari kebiasaannya, pria tua ini sama sekali tidak doyan daging. Makanan sehari-harinya saja hanyalah daun. Bisa jadi pria tua ini ditahan juga karena difitnah seperti yang dialami Daejang saat ini. Hari pun terus berganti. Kehidupan Daejang di penjara ini benar-benar sangat menyiksa dirinya. Dia seringkali mendapatkan teror dari Bulldog. Pokoknya kehidupannya di penjara ini sangat memprihatinkan.
Keesokan harinya, ibu Daejang datang mengunjunginya. Ibunya datang bersama Jung si pengacara. Di sini ibu Daejang menegaskan bahwa dia tidak rela difitnah menjadi ibu dari seorang pemerkosa. Ibunya berharap agar Daejang bisa bertahan sekuatnya sampai ibunya bisa mengeluarkan Daejang dari penjara dan membuktikan semua fitnah yang menimpa anaknya adalah kesalahan. Dari perkataan ibunya, Daejang pun mendapat semangat baru walaupun setiap hari dia mendapat teror dari Bulldog. Di saat sedang makan, Daejang didekati oleh pria tua yang diceritakan menjadi pembunuh berantai tadi. Pria tua ini memberikan Daejang sebuah daun untuk mengobati lukanya. Dia pun menasehati Daejang dan juga menyemangatinya. Tak lama kemudian, Daejang kembali mendapat kunjungan. Namun sayangnya kali ini ibunya tidak datang. Melainkan Jung si pengacara lah yang datang dengan membawa surat kematian sang ibu. Dari sini hati Daejang sangat kacau. Harapan satu-satunya untuk dia keluar dari penjara telah pupus. Keesokan harinya Daejang terlihat sangat galau karena kabar kematian ibunya. Bulldog yang sangat peka sebelin ini pun berusaha membunuh Daejang. Namun beruntungnya Daejang menyadari hal itu. Dia kemudian berbalik menyerang Bulldog hingga membuatnya tersungkur. Dan Bulldog cedera cukup parah di bagian wajahnya. Petugas yang melihat hal itu pun segera menangkap Daejang. Pada saat itu pula, Daejang menusuk perutnya hingga membuatnya cedera cukup parah. Akhirnya dia dan Bulldog pun dibawa ke rumah sakit. Pada saat mobil ambulan membawa Daejang dan Bulldog ke rumah sakit, dari sinilah akhirnya Daejang berhasil kabur menggunakan ide yang diberikan pria tua saat makan kemarin. Ternyata Daejang hanya berpura-pura dan tusukan yang dia buat hanyalah skenario agar dia bisa keluar dari penjara dan mencari tahu siapa yang telah memfitnah dirinya. Setelah berhasil kabur dari mobil ambulan, beruntung dia menemukan dua orang turis yang memberinya tumpangan. Setelah Daejang berhasil memperbaiki mobil mereka yang mogok. Bukan cuma itu, Daejang juga diberi mobil tersebut dengan cuma-cuma. Lalu Daejang pergi ke apartemen Jung pengacaranya tersebut. Jung menjelaskan bahwa ibunya Daejang telah mati bunuh diri. Dari sini Daejang merasa aneh jika ibunya mati bunuh diri tanpa sebab yang jelas. Nah, secara tiba-tiba polisi pun datang karena sebelumnya Jung telah memberitahu keberadaan Daejang kepada pihak polisi. Daejang pun langsung lari meninggalkan apartemen si pengacara. Sebelumnya, Jung telah memberinya sebuah kalung peninggalan milik ibunya. Daejang ternyata pergi ke warnet untuk mencari informasi mengenai kasus yang menimpa dirinya dan mencari siapa orang yang telah memfitnahnya selama ini. Tiba-tiba Daejang menemukan sebuah video yang menjelaskan tentang kronologi dan ada banyak sekali kejanggalan dalam kasus pembunuhan serta pemerkosaan yang dilakukannya. Kasus Daejang pun menjadi perhatian salah seorang hacker yang berhasil meretas server data di kota itu. Lalu hacker itu menemukan sebuah video yang berbeda dari video yang digunakan jaksa Daejang. Video itu pun disebarluaskan di internet oleh hacker tersebut. Nah, dalam video itu terlihat Daejang memasuki apartemen si wanita yang menyuruhnya mengantarkan HP. Di video itu terlihat Daejang keluar dari apartemen hanya dalam waktu 3 menit saja. Dalam waktu tersebut tentu sangat mustahil bagi seseorang melakukan tindakan kriminal. Video yang bocor itu pun membuat tim investigasi mencari tahu keberadaan seorang wanita bernama Jisoo melalui riwayatnya di media sosial. Nah, fitnahnya Daejang lah yang dituduh melakukan aksi pembunuhan terhadap Jisoo. Tim melalui kamera CCTV menemukan bahwa sebelumnya Jisoo berada di sebuah klub malam bersama seorang pria pada pukul 3 dini hari. Wanita tersebut meninggalkan klub bersama seorang pria yang entah siapa pria tersebut. Kemudian beredar kabar bahwa wanita itu pun menjadi korban pembunuhan di sebuah apartemen. Daejang lalu diajak berkomunikasi dengan seorang yang entah siapa seorang tersebut. Tapi ternyata dia teman game online-nya Daejang. Dia menyuruh Daejang untuk bertemu dengannya di sebuah kafe. Setelah sampai di kafe, ternyata orang itu merupakan teman game online-nya selama ini. Dia adalah seorang hacker wanita, cantik pula. Wanita ini bernama Cindy. Cindy ini adalah seorang gamers, programmer, sekaligus hacker yang sangat jago. Cindy sudah tahu dengan keadaan yang menimpa Daejang. Dia pun membawa Daejang ke rumahnya untuk mabar bersama dan menyusun rencana untuk mencari tahu siapa orang yang telah memfitnahnya.
Kemudian datanglah 3 orang pria yang ternyata mereka juga merupakan teman-teman Daejang di dalam game online. Baru kali ini mereka berkumpul di dunia nyata. Mereka berkumpul untuk membantu Daejang menuntaskan kasusnya. Mereka bernama Pandu, Pak De Kim, dan Benny. Setelah itu, Cindy dengan superkomputernya mulai menyelidiki kasus yang menimpa Daejang. Shin berpindah ke tempat di mana Daejang dan Pandu sedang menyelidiki seorang pria berjas yang terlihat mencurigakan. Daejang pun mengikutinya. Pria tersebut membawa sebuah peti alat musik ke dalam suatu rumah. Merasa ada yang aneh, Daejang pun memata-matainya. Terlihat seorang petugas kebersihan yang membersihkan sofa dan lantai yang dipenuhi dengan darah. Sementara itu, Pandu berhasil mengikuti 2 orang pria yang membawa peti alat musik menggunakan sebuah truk yang sebelumnya telah diselidiki oleh Cindy. Truk tersebut mengarah ke sebuah gedung. Jika dilihat dari besarnya gedung tersebut, pasti terdapat sistem keamanan yang begitu ketat. Mereka pun menyusun rencana untuk bisa menyusup ke dalam gedung itu. Di sini Pandu bertugas memutuskan kabel jaringan yang ada di gedung itu. Seolah-olah terjadi masalah pada gedung tersebut. Pak De Kim bersama Benny bertugas untuk menyamar sebagai teknisi jaringan agar nantinya mereka dapat menetas secara langsung server yang ada di gedung itu. Nah, setelah Cindy terhubung ke server dan meretas sistem keamanan di gedung itu, dia pun dapat terhubung ke CCTV di gedung itu. Aksi penyelinapan yang mereka lakukan berjalan lancar. Sementara itu, Daejang menyelinap untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan itu. Betapa kagetnya Daejang menemukan mayat artis di dalam peti alat musik yang tadi siang mereka lihat. Nah, tak lama kemudian, ada beberapa orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata selama ini terdapat suatu organisasi yang bekerja untuk memalsukan pelaku pembunuhan. Sama seperti yang dialami Daejang saat ini. Ternyata bos dari organisasi tersebut adalah Jung si pengacara. What? Dialah dalang yang memfitnah Daejang selama ini. Dengan kepintaran dan fasilitas teknologi yang dimilikinya, dia dibayar oleh kliennya untuk memanipulasi suatu kejadian kriminal. Sementara itu, di sisi lain, Daejang dan teman-temannya mencoba mencari tahu lebih dalam siapa dalang di balik semua kasus ini. Mereka pun mulai menyelidiki wanita yang akan menjadi target fitnah selanjutnya, yaitu Reni. Mereka pun mampu menyadap smartphone milik Reni. Hal itu mereka lakukan agar bisa mendapatkan informasi lebih detail mengenai Reni ini. Nah, si Reni pun mendapat telepon dari seorang wanita yang suaranya sangat mirip dengan suara yang menghubungi Daejang kala itu. Mendengar suara wanita misterius itu, mereka pun mengacak lokasinya. Ketika Daejang mengikuti wanita yang kala itu menyuruhnya mengantarkan handphone ke apartemennya, tiba-tiba wanita itu dijemput oleh seorang komplotan lainnya. Daejang yang berstatus sebagai buron, ia pun tak luput dari perhatian masyarakat. Masyarakat yang melihat Daejang lalu melaporkan keberadaannya ke polisi. Lanjut kepada Daejang yang sedang mengejar penjahat tersebut. Sialnya mobil yang dikendarai Daejang mogok di tengah jalan. Dia terkepung oleh pasukan polisi. Tiba-tiba datang sebuah truk yang menabrak mobil polisi. Ternyata orang di dalam truk tersebut adalah Bulldog dan anak buahnya. Mereka lalu membawa Daejang ke sebuah gudang untuk disiksa. Beruntungnya Cindy yang dari tadi memantau telah berhasil mengelabui pihak polisi dan mengarahkan pasukan polisi untuk mengepung pasukan Bulldog. Dalam situasi tersebut, Daejang pun berhasil kabur melalui pintu belakang. Hingga akhirnya Daejang dijemput Cindy. Cindy mendeteksi adanya alat pelacak dalam kalung pemberian ibunya Daejang. Yang ternyata Junglah yang memasukkan alat pelacak tersebut ke dalam kalung tersebut. Dia pun terpaksa membuang kalung itu dan akhirnya mereka tahu Junglah dalang dari semua ini. Nah, rupanya Bulldog ini adalah suruhan si Jung. Junglah yang membebaskannya dari penjara. Daejang dan anggotanya sedang menyusun strategi untuk melakukan aksi berikutnya. Dengan menggunakan drone buatan Benny, mereka mampu mendengarkan percakapan antara Jung dengan kliennya. Bukan hanya itu, mereka juga mampu mengetahui adanya ruang rahasia di dalam gedung tersebut.
Gedung itu menyimpan teknologi canggih yang selama ini digunakan Jung untuk memanipulasi korbannya. Nah, untuk melancarkan aksinya, mereka pun memodifikasi mobil culun ini dengan mengganti mesin lama dengan mesin yang lebih gahar. Aksi mereka pun membuat satu persatu anggota Jung berhasil dilumpuhkan. Tidak hanya itu, dengan meretas media televisi, wanita yang sebenarnya membunuh artis terkenal tadi pun berhasil mereka perlihatkan kepada masyarakat dunia. Dan Reni berhasil terselamatkan dari tuduhan yang menimpanya. Aksi Jung kali ini harus gagal oleh tim Daejang. Di sini Jung terlihat kesal dan marah. Saat melampiaskan kemarahannya, Jung menyadari apabila Daejang sudah masuk ke dalam gedungnya. Jung pun berusaha untuk masuk ke dalam ruangan rahasianya. Namun pada akhirnya Daejang berhasil menangkapnya lalu kemudian memukulinya hingga babak belur. Hakansia. Di dalam ruangan, Daejang melihat video rekaman dari kejadian yang sebenarnya. Dari mulai dia difitnah hingga video ibunya yang telah dibunuh oleh Jung. Nah, Daejang berharap video ini bisa menjadi barang bukti jika Jung adalah pengacara yang sangat jahat. Tak lama kemudian, tiba-tiba Bulldog berhasil menemukan dan melumpuhkan teman-temannya Daejang. Tak sempat menyalin data video itu, Daejang lalu pergi meninggalkan ruangan itu untuk menyelamatkan teman-temannya. Akhirnya Daejang pun datang untuk melumpuhkan Bulldog dan semua anak buahnya. Setelah itu, Jung berhasil memanipulasi berita dengan menampilkan tindakan penculikan yang dilakukan Daejang dan teman-temannya. Karena hal itu, kelompoknya pun dikira sebagai kelompok psikopat dan kini makin jadi buronan polisi. Dengan skill yang dia pelajari dari film Fast and Furious, Daejang pun berhasil kabur dari kejaran polisi yang memburunya. Sementara itu, Cindy kembali melancarkan rencana mereka untuk meretas stasiun televisi dan membongkar semua kejahatan si Jung dengan skenario yang telah mereka rencanakan. Daejang pun akhirnya menyerahkan dirinya ke pihak polisi. Jung yang kegirangan pun merasa menang saat itu. Tapi tiba-tiba dia ingat bahwa dia melupakan flash drive milik Daejang yang masih menancap di port USB komputer miliknya. Ternyata flash drive itu adalah kunci agar Cindy dapat menguasai komputer milik Jung. Dan semua data yang ada di dalamnya dapat diambil Cindy dan masuk ke server miliknya. Nah, di sini ada dua orang teman lagi yang menyusul mereka untuk membantu. Si pria ini dan si cewek yang sangat seksi ini mereka juga teman mabar online Daejang yang sering bermain bersama. Di sini mereka bertugas sebagai reporter untuk menyiarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Akhirnya dari siaran yang mereka beritakan dan video yang mereka bocorkan kepada masyarakat dan kepolisian, akhirnya seluruh elemen masyarakat melihat fakta yang sebenarnya. Hingga pada akhirnya Jung berhasil tertangkap dan dipenjara bersama Bulldog beserta anak buahnya. Dengan ini status Daejang sebagai buronan pun telah dicabut. Di sini akhirnya tampak Daejang dan teman-teman gamenya berkumpul, melanjutkan hidup mereka dengan bahagia dan kerjasama Cindy yang bertindak sebagai hacker dengan teman gamenya yang berhasil menjebloskan tindakan kriminal Gelo yaitu si Jung ke penjara. Tamat, ending yang sangat mendaejangkan. Ya, itulah alur cerita dari film Fabricated City. Film santuy yang enak ditonton dikala kalian sedang santai. Untuk kalian nih, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya film apa yang seru untuk kita ceritakan selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.